Halo, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Kita masih ada di gereja, tetapi kegiatan kita sekolah minggu di rumah ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kita rindu untuk ke gereja. Adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020 ya. Harusnya kalau kita mengikuti kalender pembelajaran kita, hari ini kita belajar evaluasi. Akan tetapi kita tidak bisa efektif karena evaluasi yang biasa dilakukan di gereja-gereja dengan berbagai pertanyaan yang diajukan ya kurang efektif ya, karena kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi kita akan ganti materi kita tetap fokus. Kita tetap akan menggunakan materi GPI Papua. Kita akan belajar bagaimana menggunakan pikiran kita dan bagaimana menggunakan perkataan kita secara bijak, tentunya sesuai dengan Alkitab ya. Dan karena itu adik-adik yang ada di rumah, pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran ya, dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari sama-sama. Tujuan pembelajaran pertama adalah supaya kita memahami bagaimana kita bisa menggunakan pikiran kita dengan baik ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakan perkataan kita juga dengan baik dan bijaksana. Ya, sebelum kita bersama-sama mempelajari bagian firman Tuhan itu, kita akan berdoa dan kita akan menyanyi satu buah lagu ya. Nah, kita akan nyanyi Anak Sekolah Minggu. Pasti adik-adik tahu lagu itu toh? Anak Sekolah Minggu, tahu ya? Oke. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Satu kali lagi ya. Nyanyi sama-sama toh? Oke. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Ya, mari kita mulai dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-20. Tolong agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa memahami pelajaran kami sesuai dengan tujuan pembelajaran kami hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati sekolah kami yang ada di rumah pada hari ini. Amin. Ya, tadi kita bicara tentang apa ya? Apa? Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 ya. Saya akan bacakan. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Sip kalau sudah. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ya, sekali lagi saya bacakan ya. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar ya tujuan pembelajaran kita. Apa tadi? Supaya kita apa? Dapat menggunakan pikiran kita dengan baik. Yang kedua tadi apa? Supaya kita dapat menggunakan perkataan kita atau mulut kita dengan baik dan bijaksana. Nah, kenapa bagian firman Tuhan ini perlu kita pelajari adik-adik? Khususnya tema tadi kenapa kita pelajari? Ya, tentu kita semua paham ya. Suasana saat ini kan ada wabah, toh.
wabah corona. Ya, wabah corona sudah berapa minggu kita di rumah ini? Sekitar 4 sampai 5 minggu toh kita di rumah. Ya, betul. 4 sampai 5 minggu kita di rumah. Kegiatan gereja di rumah, kegiatan sekolah kita di rumah, ya. Nah, mungkin untuk 1 minggu, 2 minggu mungkin kita masih agak senang-senang. Hore, kita bisa ada di rumah, ya. Kita bisa melakukan aktivitas. Aduh, enak ini liburan. Begitu toh? Tetapi selanjutnya pasti adik-adik juga punya pikiran lain. Aduh, bagaimana kita akan menjadi bosan dalam suasana seperti ini? Ya, kita terus ada di rumah, sementara biasa kita bermain, berkumpul dengan teman-teman di sekolah, berkumpul dengan teman-teman di gereja. Tapi saat ini kita di rumah terus, ya toh? Belajar di rumah pun mungkin hanya beberapa jam. Selanjutnya kita mau isi apa? Keluar dari rumah pun teman-teman kita tidak ada yang keluar rumah. Begitu toh? Nah, adik-adik, inilah yang menyebabkan kenapa kita memfokuskan atau memikirkan bagaimana kita menggunakan waktu yang baik dan bagaimana kita menggunakan ucapan dengan baik. Tujuannya apa adik-adik? Ya supaya kita apa? Apa adik-adik? Iya, supaya dalam suasana wabah corona ini pikiran kita tetap berpikir yang baik dan perkataan pun kita pun adalah perkataan yang baik. Begitu ya. Nah, adik-adik tadi dasar firman Tuhan dibaca dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 12 ya. Kalau umpamanya kita belajar kebetulan saya pernah belajar Alkitab dan di sana dikatakan bahwa tema kitab Pengkhotbah ini segala sesuatunya menjadi sia-sia. Itu tema utamanya ya. Nah, kenapa sampai segala sesuatu dikatakan sia-sia ya? Nah, termasuk kalau kita juga punya pikiran yang kurang baik, perkataan yang kurang baik itu menjadi sia-sia. Ya toh? Apalagi kalau didasari dengan pikiran apa? Pikiran yang didasari oleh iri hati. Pikiran kita iri hati, perkataan kita didasari iri hati, makin menjadi sia-sia lagi. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini kan tadi nampaknya ada orang-orang yang mengutuki raja dan mengutuki orang kaya. Ya. Kenapa orang ini mengutuk raja dan orang kaya? Apa kira-kira yang menyebabkan? Adik-adik pernah nggak kira-kira marah, kemudian mencaci orang yang kita marahi itu? Biasanya apa? Ya karena kita marah, mungkin juga bisa jadi kemarahan kita tidak terkontrol sehingga kita marah dan kita mengutuk ya raja dan mengutuk orang kaya. Siapa di sini suka marah-marah? Ayo. Nah, adik-adik di sini diingatkan ya bahwa kalau kita menggunakan pikiran kita untuk sesuatu yang tidak sia-sia, untuk kemarahan, untuk iri hati, demikian juga menggunakan mulut kita, perkataan kita untuk marah dan iri hati, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mantap. Ya. Kalau pikiran kita dan perkataan kita digunakan untuk yang tidak baik, ya, untuk kemarahan, untuk iri hati, maka hasilnya apa? Sia-sia dan tidak ada hasilnya. Bahkan tadi digambarkan bisa saja burung atau binatang lain yang bersayap akan menyampaikan ucapan itu. Coba sekarang gini, kalau umpamanya ada teman kita yang marah sama kita, apa reaksi kita? Kita mungkin tidak akan marah kalau kita tidak tahu. Tapi kalau ada yang menyampaikannya ke kita, kita akan menjadi juga marah-marah. Jadi sia-sia. Nah, karenanya adik-adik di rumah, bagian firman Tuhan ini jelas ya mengajarkan kepada kita dalam pikiran apapun jangan kita menggunakan untuk mengutuk, untuk marah, mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak baik ya, iri hati, kebencian, lalu memikirkan pikiran-pikiran yang kurang sehat. Ya. Yang harus kita lakukan apa? Adik-adik. Iya, kita harus menggunakan pikiran kita untuk sisi yang positif. Demikian juga dengan perkataan kita harus menggunakan perkataan yang positif ya. Jangan digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan kita gunakan untuk marah, mengutuk dan lain sebagainya.
Ya. Nah, jadi jelas ya, kita dianjurkan ya jangan menggunakan pikiran dan perkataan untuk segala sesuatu yang tidak baik. Ya, yang tidak baik. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana? Ayo kita diskusikan sekarang. Bagaimana kita menggunakan pikiran dan perkataan ini supaya menjadi sehat, menjadi pikiran dan perkataan yang baik. Bagaimana coba? Ayo kita pikirkan sama-sama. Ayo kita pikirkan sama-sama. Coba 1 atau 2 menit, coba kita pikirkan. Ada yang usul bagaimana kira-kira menggunakan pikiran dan perkataan dengan baik itu bagaimana? Ya, pertama kita bisa menggunakan pikiran kita apa? Isi dengan informasi yang positif. Ya, isi informasi kita yang positif. Nah, kalau saat ini ada umpamanya adik-adik mungkin yang pergi ke jalan raya, disarankan untuk memakai masker, itu apa tujuannya? Ya, pertama apa tadi tujuannya? Supaya kita apa? Tidak menularkan penyakit ke orang lain dan kita juga tidak tertular penyakit dari orang lain. Jadi gunanya masker itu adalah apa? Supaya kita saling melindungi. Kita saling melindungi, tetapi sekarang ada kabar yang kurang baik, toh? Betul tidak? Ada kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau katanya saya ada sama-sama di dalam ruangan atau pergi ke satu tempat, itu dianjurkan supaya tutup mulut dan hidung dengan masker, karena katanya dia bisa menular lewat udara bebas. Ya, mungkin kalau berita itu kita harus tanya kepada om dokter dan tante dokter ya. Yang pasti berita-berita yang tidak baik yang membuat pikiran kita menjadi tidak baik juga, ya ada baiknya jangan disampaikan juga kepada orang lain. Lalu bagaimana lagi? Bagaimana lagi supaya kita bisa mengisi pikiran kita dengan baik di rumah sekarang ya? Bagaimana? Bagaimana jawabannya? Iya, bisa kita membantu papa dan mama. Papa dan mama kita bantu ya. Apalagi sekarang juga papa dan mama kan biasanya pergi ke kantor. Sekarang ada di mana? Ada di rumah, bisa bantu papa dan mama ya. Atau mengerjakan tugas-tugas di sekolah, kita membantu adik-adik kita, bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Kita bisa mungkin bikin kerajinan-kerajinan ya. Minggu kemarin kita juga belajar bikin masker, toh kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga pikiran kita juga tidak positif, tidak negatif maksud saya ya. Nah, yang lebih utama lagi coba isi pikiran-pikiran kita dengan rutin membaca Alkitab ya. Kita membaca Alkitab, mungkin selama di rumah ini kita bisa membaca satu hari kan satu pasal ya, pasal-pasal yang menguatkan sehingga kita bisa punya pikiran yang positif ya. Lalu yang kedua, tadi tujuan pembelajaran kita apa tadi? Supaya kita bisa menggunakan apa? Mulut, perkataan dengan baik ya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa sekarang tuh banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu kita pun yang tidak tahu kepastian berita itu kita nyampaikan kepada orang lain. Hati-hati adik-adik ya, hati-hati ya. Lebih baik kalau kita tidak tahu, kita ragu dan sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik kita jangan menggunakan hal tersebut ya. Lebih baik kita menyampaikan perkataan yang menyenangkan banyak orang. Lebih baik perkataan kita arahkan kepada yang positif. Umpamanya untuk apa? Untuk mendukung program pemerintah ya. Mendukung om dan tante dokter ya, mendoakan mereka, om tante dokter, tante suster, om mantri supaya mereka bekerja secara maksimal. Lebih baik kita doakan mereka. Lebih baik kita gunakan perkataan kita untuk sesuatu yang baik ya. Jangan gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang saya akan simpulkan ya pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan kita? Ya, pertama hari ini kita belajar dari apa? Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-20. Pesannya apa? Jangan kita menggunakan pikiran kita, perkataan kita untuk yang sia-sia. Yang sia-sia itu apa? Jangan kita gunakan untuk kemarahan, kebencian, iri hati. Tetapi kita harus gunakan apa? Pikiran kita dengan yang
positif. Apa tadi? Bisa belajar di rumah, ya toh, membuat kegiatan yang kreatif di rumah, membantu papa dan mama di rumah, ya. Ya memang bisa menjemukan juga sih, ya, di rumah terus bisa menjemukan. Tetapi kita bisa usahakan menjadi kegiatan-kegiatan yang positif di rumah, ya, positif. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan mulut kita, perkataan kita supaya menjadi sesuatu yang positif? Bagaimana? Ya baik ya, kita gunakan tadi untuk menyenangkan orang lain, ya. Perkataan kita adalah perkataan yang baik. Sampaikan informasi-informasi yang baik. Lebih baik mulut kita gunakan untuk apa? Menyampaikan doa, ya. Kita mendukung pemerintah, mendukung gereja, ya, supaya wabah corona segera berakhir. Semoga kita semua sehat dan kita bisa berkumpul bersama-sama, ya. Baik, saya akan tutup dengan lagu, karena tadi kita bicara tentang hati-hati gunakan pikiran dan mulut, ya. Maka kita akan menyanyi hati-hati gunakan pikiran, toh. Hati-hati juga gunakan mulut, ya. Oke. Hati-hati gunakan pikiranmu, hati-hati gunakan pikiranmu. Bila Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan pikiranmu. Sekali lagi ya, hati-hati gunakan pikiran, hati-hati gunakan pikiran. Bila Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan pikiran. Mulut sekarang ya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Bila Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Jadi kita gunakan mulut dan pikiran kita untuk yang baik, membangun semangat, memberikan kebaikan, ya. Kalau kita memang mau membantu pemerintah, membantu banyak orang untuk memutus mata rantai corona, kita akan jadi pahlawan kalau kita punya pikiran baik dan perkataan yang baik, menyampaikan informasi yang baik, ya. Oke adik-adik, kita akan tutup kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar bagaimana kami menggunakan pikiran dan mulut kami dalam suasana corona ini, sehingga kami tidak gampang untuk menerima pikiran yang negatif. Kami tidak gampang juga menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kami akan lebih bijaksana menggunakan pikiran kami untuk sesuatu yang positif, mendukung pemerintah, mendukung om dan tante dokter, mendukung tante suster dan om mantri, mendukung semua orang yang terlibat dalam menuntaskan masalah corona. Biarlah pikiran kami pikiran yang positif, mulut kami pun mulut yang menyampaikan berita yang positif, sehingga kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami anak-anak-Mu mohon kiranya wabah corona yang terjadi di hampir seluruh muka bumi ini dapat segera diselesaikan. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang baik, dan karena itu biarlah rencana Tuhan yang baik itu diisi pula dengan pikiran kami yang baik, diisi pula dengan perkataan kami yang baik, sehingga wabah corona dapat segera berhasil. Berkati untuk pemerintah kami, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah, juga di tingkat kota dan kabupaten. Semua orang yang berupaya untuk menuntaskan masalah corona, Tuhan berkati. Terutama Tuhan juga berkati gereja kami, agar gereja kami tetap menjadi saksi walaupun saat ini kami harus melakukan berbagai aktivitas ibadah di rumah. Biarlah kami tetap hadir, menyatakan kebenaran Tuhan dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang juga hari ini di rumah. Tolong Tuhan jaga mereka semua, menjaga kami juga agar kami selalu sehat. Dan kami kelak dengan penuh rasa percaya bahwa wabah corona akan berakhir dan kami bisa kembali berkumpul di sekolah, bermain bersama-sama di lingkungan kami bisa sekolah minggu bersama-sama di gereja yang kami cintai.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.